Menurut data dari situs bisnis.com, Provinsi Aceh menjadi wilayah paling sedikit mencatatkan kasus konfirmasi COVID-19. Kondisi ini diyakini lantaran kerjasama kuat dari seluruh pihak seperti masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, civil society, dan pemerintah pusat dalam menekan angka penyebaran pandemi ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hanya mencatatkan 19 kasus konfirmasi corona di Aceh. Dari jumlah tersebut, 17 orang dinyatakan sembuh, 1 masih dirawat, dan 1 orang meninggal dunia. Menurut mereka, kunci penyelesaian masalah COVID-19 di Serambi Mekah disebabkan adanya kepatuhan masyarakat menjalankan anjuran pemerintah. Kalau masyarakatnya patuh, pasti akan bagus. Aceh adalah salah satu provinsi yang luar biasa, masyarakatnya patuh. Lalu, apabila kita melihat dengan keadaan Indonesia sekarang ini, mengapa banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap pemerintah? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak cuplikan video berikut. Haris, seandainya nih, Bang Haris menjadi penguasa di negara ini, kira-kira apa dan strategi apa yang akan Bang Haris lakukan agar hukum di Indonesia lebih baik, lebih bagus? Kalau saya di penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan, supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari, tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enak. Akhirnya mereka berontak. Ya kan? Dalam kajian sosiologi hukum, hukum itu awalnya dilihat sebagai sebuah konstruksi ideal. Nggak perlu bikin undang-undang baru, undang-undang yang ada juga udah cukup untuk menghukum. Udah cukup untuk menghukum para penguasa-penguasa yang zalim itu. Karena negeri ini diserahkan kepada orang-orang yang nggak amanah, nggak punya integritas, dan nggak punya rasionalitas. Saya selalu ngajak orang, jangan pilih pengkhianat. Ya, nggak cuma presiden, tapi juga di DPR, DPRD, bahkan sampai kades sekalipun. Pilih orang yang punya, minta, bahkan bukan cuma pilih, tapi mintalah orang yang punya pengalaman, bukan yang bisa membicarakan soal hutan dan tanah, tapi carilah orang yang memang tangannya kotor dengan tanah, karena baru keluar dari hutan, yang dia kerja buat masyarakat di pedalaman, gitu, ibaratnya gitu. Jadi yang punya pengalaman, yang tahu ilmunya. Dari video tersebut dapat diketahui bahwa kunci agar masyarakat patuh terhadap pemerintah adalah dengan pemerintah lebih dahulu menjadi gambaran yang baik bagi masyarakat. Pada masa pandemi ini akan lebih baik apabila pemerintah dapat segera memberikan kebijakan yang tepat dan tegas. Dibantu oleh para menteri atau bawahan dalam pemerintahannya untuk benar-benar serius dan optimal dalam menangani kasus COVID-19 ini. Dengan cara demikian, maka masyarakat dapat percaya bahwa dengan adanya aturan pemerintah, kelaparan tidak lagi menjadi kekhawatiran, bahkan bayangan kematian tidak lagi dapat menghantui masyarakat. Nah, terakhir saya mau nutup dengan 2 hal. Dengan situasi ini, kita bisa bangkit, atau kita bisa makin tambah represif karena ngawur-ngawuran. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Haris. Saya juga orang yang percaya bahwa rakyat kita
sanggup mengatasi segala persoalan seberat apapun juga. Kuncinya beri mereka informasi yang benar. Abraham Lincoln. Kita rehat sejenak. Nama saya Ilma Kesumanisi dengan NIM 1900657 dari Prodi Pendidikan Sosiologi 2A Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila.